apa kabar Anda semua? Kembali jumpa dengan saya, Hirsman Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Ini akhir pekan, karena akhir pekan saya tidak akan mengajak Anda ngobrol terlampau serius. Tadi yang agak serius tadi saya kira iklan-iklan yang sudah kita tayangkan tadi, iklan-iklan UMKM yang kemarin setiap hari kita janjikan secara berkala akan kita tayangkan. Itu menurut saya jauh lebih serius ya, Bung Rocky ya. Betul. Dan kita menginginkan agar supaya pertumbuhan UMKM ini bisa mengatasi kesulitan ekonomi, dan itu sebetulnya kontribusi untuk teman-teman di bawah, rakyat bawah atau menengah bawah atau bahkan kelas menengah yang sekarang lagi jatuh ke menjadi kelas bawah sebetulnya karena soal-soal ekonomi. Ya, oke. Karena tidak serius, saya kira kita akan bicara yang lucu-lucu saja gitu. Karena kemarin saya membaca Pak Luhut akhirnya mengakui bahwa ternyata teknik tracing itu penting, begitu ya. Kemudian ada berita yang perlu kita klarifikasi lagi, Pak Mahfud katanya mengaku sudah menyetor obat COVID hasil pertama selama 40 hari ke Presiden Jokowi. Jadi saya kira kalau epidemiolog UI Dr. Pandu Riono menyatakan bahwa mengingatkan Presiden Jokowi hati-hati masuk dalam jebakan pandemi atau penjebakan COVID, ini yang terjadi kita adalah para pejabat kita udah masuk dalam jebakan stupid gitu. Ya berlangsunglah. Memang orang tuh kalau rutin dan konsekuen, intens itu nonton sinetron, dia bisa nemuin obat COVID itu. Jadi mungkin 40 hari Pak Mahfud non-stop. Iya, betul. Ikatan cinta, lalu tiba-tiba ketemu obatnya tuh. Tapi sekali lagi kita berupaya terus untuk menonton kekonyolan ini. Sesuatu yang disebut dengan bagus oleh Pak Pandu bahwa kita udah masuk di dalam pandemi trap gitu. Nah, jebakan ini yang kita mau coba lihat apa jalan keluarnya kan. Ya. Kan sebetulnya di dalam teori ilmu sosial atau kebijakan publik, risiko itu adalah konsekuensi dari perencanaan itu. Jadi nggak ada soal. Yang penting kita tahu risiko itu kita mau atasi dengan apa. Jadi ini yang terjadi, lalu kita masuk di dalam trap. Nggak ada soal, terjebak juga nggak ada soal. Tapi kita tahu siapa yang akan menolong dan bagaimana cara menolong itu. Bahkan kalau nggak ada orang, itu kita mesti tahu tekniknya tuh. Sama seperti banyak prajurit Amerika yang tenggelam di rawa-rawa Vietnam karena nggak tahu cara menyelamatkan diri. Ya orang Vietnam tahu, itu jangan bergerak, ngambang aja tuh. Nanti rawa-rawa itu juga akan punya mekanisme untuk mengapungkan itu. Nah sekarang kita ada di situ tuh, dalam trap yang kita nggak tahu bagaimana caranya. Jadi kecemasan kita bukan karena kita terjebak di dalam pandemi trap, tapi kita nggak tahu cara keluar dari jebakan itu. Nah itu Pak Pandu terangkan itu pada Presiden. Tapi Pak Pandu juga keliru bahwa bisa, caranya bisa dengan cara nonton sinetron, karena itu dapat ide. Oke, nah saya setidaknya mencatat dua hal yang bikin Pak Luhut ini kaget dan juga saya sendiri kaget. Kemarin beliau sempat menyatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak memprediksi akan terjadi lonjakan COVID setelah bulan Juni. Ini betul-betul kemana aja gitu. Nah sekarang tiba-tiba ngomong bahwa teknik tracing itu penting. Ya ampun, saya tepuk jidat aja kan gitu. Ini apa yang terjadi? Dan kedua, ini juga Presiden Jokowi yang kemarin sekali lagi ngeles gitu, yang menyatakan bahwa hasil dari dia belusukan ke kampung-kampung itu, rakyat ini baru semi-lockdown aja sudah teriak, apalagi kalau kita lockdown, makanya dia membela keputusannya untuk tidak lockdown. Ini kok ada yang aneh-aneh begini. Jadi otak manusia itu ada batasnya. Kalau batasnya maksudnya begini, kalau nggak dipakai, maka dia menjadi lucu tuh kan. Otak dimaksudkan untuk menghasilkan kebijakan. Kalau kelucuan itu artinya otaknya malfunction. Kan Presiden nggak ngerti akhirnya apa artinya lockdown kan. Ya rakyat nggak bakal berteriak. Lockdown itu kan artinya nggak akan ada orang yang keluar rumah. Maka pemerintah supply home visiting segala macam disiapkan. Nggak ada orang yang teriak tuh. Jadi Pak Jokowi ini nggak ngerti. Jadi betul-betul dari awal beliau nggak ngerti apa artinya karantina. Jadi dia berpikir karantina itu orang masih jalan-jalan gitu. Sehingga dia bilang ya separuh karantina aja udah
orang masih jalan-jalan. Ini bukan karantina. Kalau separuh itu bukan karantina. Jadi nggak paham, lockdown itu total, bukan separuh, lalu 3/4. Nanti bikin 12/16 itu lockdownnya. Terus 4/16 masih jalan-jalan. Jadi kekacauan konsep ini yang saya kira berlangsung di kepala Pak Jokowi. Dia nggak ngerti apa itu lockdown. Lalu Pak Luhut, ya itu juga sama, kok baru ngerti. Tapi bagi saya nggak ada soal, nggak di tracing pun nggak ada soal. Karena di dalam logika, kalau nggak di tracing, itu berarti akan ada pelonjakan kasus yang tak terlihat. Ya udah, nggak usah di tracing, tapi siapkan treatment. Jadi boleh pertama nggak dilakukan, tapi treatmentnya udah disiapkan. Karena kita udah antisipasi, kalau nggak di tracing, pasti ada ledakan COVID-nya tuh. Karena itu treatmentnya harus disediakan. Apa itu? Ya bansos, itu pertama-tama. Nah Ibu Risma sekarang ngomel, bansos tuh nggak efektif kalau diserahin ke daerah, atau mending kita supply langsung. Ibu Risma juga nggak ngerti bahwa seharusnya daerah yang mesti diefektifkan itu, bukan dari pusat. Pusat bikin kebijakan aja, nggak usah pusat bawa bansos keluar. Ibu Risma maksudnya jalan sendiri bagi-bagi, kan ada aparat. Jadi perbaiki aparatnya, bukan mengeluhkan. Aparat nggak bantu di daerah, ya perbaiki dong. Bukan kami ambil alih. Ya ini jadi kekacauan itu berlangsung terus. Jadi treatmentnya harus diperbanyak kalau malas tracing melalui bansos dan vaksin. Vaksinnya dibuang. Kenapa? Karena koordinasinya buruk kan. Jadi betul-betul kita dililit di dalam trap kebijakan sebetulnya. Jadi saya tambahkan buat Pak Pandu, ada 2 trap itu. Pandeminya sendiri udah trap karena kita nggak keluar dari kebijakan. Upaya untuk keluar dari situ juga bikin trap baru. Jadi kita putar-putar di dalam rawa-rawa Vietnam yang adanya di Monas, kan ajaib kan. Nah, saya kan tadi janjinya nggak usah terlampau serius gitu ya. Kita harusnya, nah, tapi saya kira mungkin kita perlu membantu publik untuk memahami apa yang terjadi dengan para pemimpin kita itu. Karena kan kalau ada tahapan-tahapan itu kan tadinya ada tahapan denial, anger, kemudian acceptance dan sebagainya. Nah sekarang kalau Pak Jokowi, Bu Risma masih tahapannya anger, tetap angernya karena marah, membawaannya marah tuh dari dulu di daerah. Kemudian Pak Jokowi tetap denial, kan gitu ya. Nah kemudian kalau Pak Luhut udah saatnya acceptance karena sudah bisa menerima, oh ya tracing itu ternyata benar gitu. Nah kalau Pak Mahfud saya bingung juga tahapnya apa ya kira-kira itu ya, di mana tuh. Nah kita mungkin bahas itu lebih menarik Bung Rocky. Pak Mahfud ini kan orang sekolahan sebetulnya tuh, punya metodologi itu. Karena itu mungkin kita tukar dulu tuh buat sementara nih Pak Mahfud yang pegang bansosnya tuh. Karena dia kan greget, dia punya pengetahuan tapi dia nggak bisa eksekusi karena cuma Menko aja kan. Itu kan, jadi saya usul Pak Mahfud pegang dulu jabatan Mensos itu nih. Nah, Ibu Risma karena suka marah-marah ambil posisinya Pak Mahfud, tapi bukan sebagai Menko, sebagai penonton sinetron. Kan itu membuat Ibu Risma lebih humble sebetulnya. Kalau Ibu Risma jadi Menko Polhukam yang tugasnya nonton sinetron. Itu dulu solusi dasarnya tuh. Jadi nanti kita lihat pertukaran posisi di situ tuh. Nah, kalau tadi kan saya itu membahasnya dari sisi psikologis ya, kalau teorinya Kabel and Ross itu ya, ada 5 tahapan itu tadi kan, gitu kan, nanti ada tahapan depresi dan sebagainya. Tapi saya belum lihat ini yang tahapannya depresi, tapi ada yang sudah mulai. Saya agak susah memasukkan Pak Mahfud dalam kelompok yang ini, karena kelihatannya Pak Mahfud tuh happy saja gitu. Dalam itu waktu sekarang. Mahfud dia mengalami reverse psychology itu. Apa itu? Jadi psikologinya dia balik gitu kan. Oke. Dia tutupin itu, padahal sebetulnya dia yang paling punya problem psikologi. Karena dia gagal terus untuk mendeteksi itu. Mendeteksi keamanan gagal, diprank oleh mahasiswa. Dia bilang, ya kami udah tahu dari awal. Jadi soal-soal begituan kan. Jadi kalau udah tahu dari awal cuman ada 7 kurcaci tukang ngibul, ngapain ada penangkapan? Kan orang bertanya, loh kok ada penangkapan? Kenapa Mahfud bilang kamu udah tangkap? Loh orang belum demo kok udah ditangkap? Jadi ini ngacoknya begini nih. Jadi Pak Mahfud ada di dalam istilah ilmu jiwanya itu delirium, mengalami gangguan kejiwaan yang membuat dia nggak bisa fokus. Lalu dia gagap, gugup,
terus menerus itu itu deliriumnya begitu tuh. Nah, kan kita mau cari tahu nih apa penyebabnya tuh. Ya penyebabnya gampang, nggak mampu untuk melihat masa depan. Jadi ini semua orang yang nggak mampu melihat masa depan. Nah karena itu selalu end game itu penting. Kalau ini saya serius kalau end game. Ya. Nah, ini saya kira apa ya, kalau kita dekati dari teori-teori ini semakin menarik karena kita kemudian mendapat konfirmasi kan. Tadi kita sebut kalau awal-awalnya dulu, kalau kita mungkin nggak mengalami masa anger-nya nggak ada ya, karena kita tahapnya itu denial, tahapnya awal dulu gitu ada. Dari awal denial emang. Tahapan 5 tahapan itu dipotong langsung denial gitu kan. Kemudian sekarang ini sudah mulai ada yang acceptance, tapi saya nggak melihat yang anger, tapi di belakangan itu haknya Bu Risma karena itu ada prerogatif Bu Risma untuk marah. Sementara Pak Jokowi tahapnya denial terus ini. Ada juga yang orang tahap denialnya bertahan begitu lama ya, Bung Rocky? Nanti dia ketemu di tengah juga kan. Bu Risma dia mulai dari anger, lalu ke atas makin lama makin acceptance, lalu pasrah gitu kan. Nah sebaliknya ada yang dari acceptance tiba-tiba balik lagi anger lagi. Saya kira Pak Luhut nanti anger juga nanti akhirnya. Karena kalau acceptance-nya itu tidak stabil, itu berbalik jadi anger juga. Jadi ekspresi-ekspresi ini yang enak kita tonton sebagai watak dari menteri-menteri. Nah ketemunya di tengah, nggak tahu apa yang penamaan di tengah nantinya apa. Kita tunggu Pak Jokowi buat memberi penamaan tuh. Kalau anger ketemu denial itu intinya apa? Endial sebetulnya. Tapi bagi mahasiswa anger ketemu denial ya end game. Oke, dan saya kira ini semakin beratnya beban yang ditanggung oleh pemerintah karena sekarang ini kalau saya meminjam istilahnya Bu Sri Mulyani sendiri sudah mengalami krisis multidimensi ya. Biasanya kan orang menyebutnya krisis multidimensi itu satu ada krisis ekonomi, krisis fiskal, krisis moneter, dan kemudian ada juga yang sekarang justru terjadi adalah krisis kepemimpinan. Kan itu yang sebenarnya yang terjadi saat ini. Kalau Ibu Sri Mulyani dia bukan lagi krisis, dia sebetulnya sudah harus dirawat secara khusus. Karena kasir kalau krisis itu artinya laporan keuangan nanti berantakan kan. Kan Bu Sri Mulyani kan kasir yang dibebani, dia mesti atur mana bagian pendapatan, mana bagian pengeluaran. Tapi di depan mata dia lihat bagaimana mungkin ya saya masih bisa stabil. Ini lalu lintas pemalakan, korupsi, segala macam itu berlangsung di depan mata dia. Jadi ini intinya, kalau kita bikin satu paket, ini kalau seluruh kabinet itu masuk ke UGD tiba-tiba, itu langsung kolaps UGD-nya tuh. Karena nggak ada dokter lagi buat nerangin ini apa pasien-pasien ini. Nah itu yang sebetulnya tuh. Tapi satu hal, Basar masih mengatakan, ya memang kita lagi kesulitan, tapi Pak Jokowi kan terus berupaya. Jadi Basar menciptakan semacam optimisme palsu tuh. Nah dia juga harus masuk di UGD. Tapi karena tadi UGD-nya penuh, ya dia nongkrong di toilet aja tuh si Basar ini kan. Ya. Nah saya kalau melihat fenomena ini terjadi, apa yang terjadi pada Pak Jokowi, apa yang terjadi pada Pak Luhut, pada Pak Mahfud, Bu Risma, Bu Sri Mulyani dan sebagainya. Saya kira saya sepakat dengan apa yang Anda jelaskan bahwa fenomena ini semua bisa didekati dengan adanya fakta bahwa para pejabat kita ini ODGJ ya. Orang dalam orang dengan gangguan jabatan ya, jangan salah lagi nanti. Karena semua ini kan karena jabatan, karena mencoba mempertahankan jabatan, bahkan ada yang ingin mempertahankan jabatan sampai 3 periode kan. Dan saya kira dengan situasi sekarang gagasan 3 periode itu udah bubar dengan sendirinya. Ya orang kalau ya terganggu gangguan jabatan, diganggu oleh jabatan yang nggak bisa dia fungsikan kan. Nah kalau terlalu banyak orang semacam itu ya ODGJ mesti disebut orang dungu gila jabatan kan, akhirnya begitu kan. Jadi kita hanya bisa mendeteksi itu. Sementara luar negeri terus mengolok-olok kita kan. Tapi ya apa yang mau kita lakukan kalau di antara mereka sendiri dia nggak tahu siapa yang memimpin negeri ini kan. Sri Mulyani nggak tahu presidennya siapa tuh. Mahfud MD nggak tahu menteri sosialnya siapa. Menteri sosial nggak tahu Menko-nya siapa. Karena bahasanya lain-lain kan. Jadi kekacauan di dalam bahasa itu akan meruntuhkan ya kabinet runtuh karena nggak ada satu bahasa itu.
Sementara ada kasus macam-macam, Pak Muldoko, Somasi segala macam. Jadi orang udah anggap ya udah ini satu paket hiruk pikuk yang tiba-tiba nanti stop karena saling memangsa di antara mereka. Ya. Saya cuma mau ingatkan bahwa internasional terus menuduh kita gagal itu. Kita masih lihat indeks demokrasi kita di dalam riset dari Economist Intelligence Unit itu menunjukkan kita udah jatuh di urutan lebih dari 50 ke bawah. Jadi sebetulnya dalam 10 tahun ini nggak ada perbaikan. Pak Jokowi udah masuk 2 periode, demokrasi kita merosot segala macam. Nah ini kan gampang buat mengatakan ya memang kita menuju end game, tapi mau dicegah-cegah juga itu kan. Kan lucunya di situ. Jadi kita tunggu aja lagi Dokter Pandu untuk berubah dari epidemiolog menjadi psikologis itu kan. Ya. Jadi psikologis. Ya. Saya kira sekarang nih waktunya giliran nih buat rakyat, Bung Rocky. Kalau kemarin Pak Mahfud MD selama PPKM darurat bisa menikmati sinetron, kita sekarang dalam PPKM level 4 ini kita bisa menikmati sinetron, tapi ini tayangannya di istana gitu ya. Judulnya ODGJ, Orang dengan Gangguan Jabatan. Ya, rakyat berbondong-bondong di situ karena kan orang selalu menunggu apa yang akan diucapkan di depan mic publik gitu, dan tentu kenikmatan kita kalau kelucuan itu ditampilkan tiap hari. Jadi udahlah produksi kelucuan aja. Kalau nggak bisa bikin kebijakan, silahkan produksi kelucuan. Dan kita rakyat selalu punya cara untuk menghormati badut, yaitu dengan mentertawakannya. Oke, Bung Rocky, mari kita nikmati saja karena saya kira ini sinetronnya akan lebih panjang daripada sinetron. Saya lupa apa namanya yang ditonton Pak, Ikatan Cinta atau apa. Saya soalnya bukan penonton sinetron jadi saya lupa. Makasih Bung Rocky, selamat berlibur. Orang panik lah. Oke. Bye. Mantap.